Selamat datang kembali di channel Guru Bahasa, channel pendidikan dan edukasi. Hari ini kita akan membahas kisi-kisi soal penilaian akhir semester kelas 9. Nah, materi kelas 9 yang akan kita bahas kali ini khusus hanya pada 4 KD. KD yang pertama adalah menelaah struktur dan ciri kebahasaan pidato persuasif tentang permasalahan aktual yang didengar dan dibaca adalah KD 3.1. Kemudian ada KD 4.1, menuangkan gagasan, pikiran, arahan, atau pesan dalam pidato, lingkungan hidup, kondisi sosial, dan atau keragaman budaya secara lisan dan atau tulis dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan. KD berikutnya adalah KD 3.2, menelaah struktur dan aspek kebahasaan cerita pendek yang dibaca atau didengar. Dan KD yang terakhir adalah KD 4.2, mengungkapkan pengalaman dan gagasan dalam bentuk cerita pendek dengan memerhatikan struktur dan kebahasaan. Keempat KD ini merupakan KD yang terdapat dalam kurikulum darurat yang diajarkan pada masa pandemi COVID-19. Kita mulai dengan KD yang terdapat dalam teks pidato persuasif. KD 3.1 menelaah struktur dan ciri kebahasaan pidato persuasif tentang permasalahan aktual yang didengar dan dibaca. Indikator soalnya disajikan kutipan teks pidato persuasif. Peserta didik dapat menelaah struktur teks tersebut. Nah, soalnya, lingkungan masyarakat seharusnya bisa mencerminkan budaya kita yang selalu mengedepankan kenyamanan. Pencerminan budaya di lingkungan masyarakat akan berdampak positif bagi semua orang. Alangkah tidak bijaknya apabila lingkungan kita terlihat kotor dan tidak terasa nyaman lagi. Struktur teks pidato persuasif tersebut adalah A. Pernyataan posisi, B. Tahap argumen, C. Penguatan pernyataan posisi, D. Pembukaan. Ya, betul sekali. Jawabannya adalah pernyataan posisi. Seperti yang kita ketahui, pidato persuasif memiliki 3 struktur. Yang pertama adalah pernyataan posisi. Pernyataan posisi merupakan pendapat atau sudut pandang pengarang terhadap suatu persoalan. Bisa dikatakan pernyataan posisi ini adalah bagian pembukanya. Kemudian ada tahap argumen. Nah, argumen atau pendapat harus berdasarkan pendapat logis atau masuk akal yang menyajikan suatu pendapat yang bisa meyakinkan audiens mengapa posisi itu diambil. Dengan kata lain, agar audiens percaya dan yakin mengapa kita berada pada posisi mendukung atau menentang suatu isu. Nah, yang terakhir ada penguatan pernyataan posisi. Penguatan pernyataan posisi merupakan simpulan yang diambil untuk memperkuat pandangan penulis pada pernyataan posisinya. Nah, inilah yang nanti harus didasarkan pada argumen-argumen yang kuat. Baik, untuk soal berikutnya masih pada KD yang sama. Indikator soalnya disajikan kutipan teks pidato persuasif. Peserta didik dapat menelaah kata benda abstrak dalam kutipan teks tersebut. Soalnya, marilah kita terapkan pendidikan karakter bangsa kepada anak-anak sejak dini. Melalui pendidikan karakter, kelak mereka akan menjadi baik di lingkungan keluarga dan masyarakat, sehingga ketakutan orang tua apabila anaknya menjadi nakal akan berkurang. Kata benda abstrak yang terdapat dalam kutipan teks pidato tersebut adalah A. Anak-anak, B. Keluarga, C. Masyarakat, D. Ketakutan. Ya, tepat sekali. Jawabannya adalah ketakutan.
Kata benda abstrak adalah kata benda yang berasal dari kata sifat atau kata kerja yang tidak merujuk objek, melainkan suatu kejadian atau hal yang tidak terlihat. Nah, ketakutan berasal dari kata dasar takut yang merupakan kata sifat, memperoleh imbuhan kean sehingga menjadi ketakutan kata benda. Ketakutan tidak bisa dilihat. Nah, hanya bisa dirasakan. Sehingga jawabannya adalah D. Ketakutan merupakan kata benda abstrak. Soal berikutnya, indikator soalnya, disajikan kutipan teks pidato persuasif, peserta didik dapat menelaah nominalisasi dalam kutipan teks tersebut. Soalnya, bila kita tidak memiliki kepedulian terhadap nasib hutan di Indonesia, maka beberapa tahun ke depan hutan akan musnah. Pemberlakuan Undang-Undang Kehutanan harus dilakukan secara maksimal. Nominalisasi dalam kutipan teks pidato tersebut adalah A. Beberapa, B. Memiliki, C. Pemberlakuan, D. Kepedulian. Ya, jawabannya adalah pemberlakuan. Nominalisasi atau pembendaan merupakan proses tata bahasa mengubah kata benda, kata kerja, atau kata sifat menjadi kata benda. Contoh, pemerintah memberlakukan undang-undang anti kekerasan. Pemberlakuan tersebut melegakan banyak pihak. Memberlakukan merupakan kata kerja. Memberlakukan itu diubah menjadi pemberlakuan. Pemberlakuan itulah yang dinamakan nominalisasi. Soal berikutnya, dengan indikator peserta didik dapat menelaah kalimat yang menggunakan bentuk pasif. Soalnya, kalimat di bawah ini yang menggunakan bentuk pasif adalah A. Setiap warga wajib menjaga kebersihan lingkungan tempat tinggalnya. B. Lingkungan harus dijaga kelestariannya karena manfaatnya begitu besar bagi kehidupan. C. Lingkungan yang terlihat kotor selain tidak enak dipandang juga menimbulkan penyakit. D. Lingkungan yang bersih dapat menenteramkan hati karena berkaitan dengan rasa nyaman dan kesehatan. Jawabannya adalah B. Lingkungan harus dijaga kelestariannya karena manfaatnya begitu besar bagi kehidupan. Kalimat pasif adalah kalimat yang subjeknya dikenai suatu perbuatan atau aktivitas. Biasanya diawali oleh awalan di. Soal berikutnya, dengan indikator soal, disajikan kutipan teks pidato persuasif, peserta didik dapat menelaah kata ganti dalam kutipan teks tersebut. Soalnya, para hadirin yang terhormat, meski di tengah pandemi COVID-19, namun semangat para guru tidak pernah luntur dalam mendidik para siswanya. Segala hal yang terjadi hari ini tidak bisa lepas dari peran Bapak Ibu Guru. Sekali lagi, marilah kita bersyukur kepada Tuhan karena hanya dengan kuasa-Nya usaha kita dapat berhasil. Kata ganti yang terdapat dalam kutipan pidato persuasif tersebut adalah A. Bapak, B. Ibu, C. Hadirin, D. Kita. Ya, tepat sekali. Jawabannya adalah kita. Kata ganti adalah jenis kata yang menggantikan nomina atau kata benda. Penggunaan kata ganti dalam teks pidato persuasif adalah kata ganti orang pertama seperti aku, saya, kami, kita. Kemudian kata ganti orang kedua, kamu, Anda, dan sebagainya.
dan kata ganti orang ketiga. Mereka, ia, dia. Nah, kata kita merupakan kata ganti yang terdapat pada soal. Sedangkan kata bapak, ibu, dan hadirin merupakan bentuk kata sapaan. Soal berikutnya, dengan indikator soal, disajikan kutipan teks pidato persuasif, peserta didik dapat menelaah kata tugas dalam kutipan teks yang rumpang tersebut. Dengan kata lain, disajikan teks yang rumpang, peserta didik dapat menelaah kata tugas yang tepat untuk mengisi bagian yang rumpang tersebut. Soalnya, sebagai penerus bangsa, kita mulai menata diri sebagai seorang warga negara. Kita memiliki rasa cinta terhadap kebudayaan daerah menggunakan produk dalam negeri. Menggunakan produk dalam negeri di dalam negeri maupun luar negeri berarti secara tidak langsung kita telah ikut memajukan bangsa dan negara. Kata tugas yang tepat untuk melengkapi bagian rumpang tersebut adalah A. Ayo, wajib, atau bisa. B. Marilah, harus, dan baik. C. Marilah, wajib, dan mau. D. Ayo, harus, atau seperti. Ya, betul sekali. Jawabannya adalah B. Marilah, harus, dan baik. Kata tugas yang ada dalam soal ini adalah konjungsi. Konjungsi adalah kata atau ungkapan penghubung antar kata, antar frase, antar klausa, ataupun antar kalimat. Nah, misalnya konjungsi sebab, karena, atau, namun, dan sebagainya. Selain konjungsi, di sini juga terdapat ajakan. Sebagai penerus bangsa, marilah kita mulai menata diri sebagai seorang warga negara. Kita harus memiliki rasa cinta terhadap kebudayaan daerah dan menggunakan produk dalam negeri. Menggunakan produk dalam negeri, baik di dalam negeri maupun luar negeri, berarti secara tidak langsung kita telah ikut memajukan bangsa dan negara. Soal berikutnya. Indikator soal, disajikan kutipan teks pidato persuasif, peserta didik dapat menelaah sinonim dalam kutipan teks tersebut. Soalnya, setiap orang memiliki hak dan kewajiban yang sama sebagai warga negara. Tidak ada pula perbedaan orang di mata hukum. Setiap orang bersalah akan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku. Oleh sebab itu, jangan coba-coba melanggar aturan hukum yang berlaku. Sinonim kata melanggar dalam kutipan pidato persuasif tersebut adalah A. Menaati, B. Menyerang, C. Menyalahi, D. Mengikuti. Ya, jawaban yang tepat adalah menyalahi. Sinonim adalah bentuk bahasa yang maknanya mirip atau sama dengan bentuk bahasa lain. Nah, melanggar mirip dengan menyalahi. Soal selanjutnya. Indikator soal, disajikan kutipan teks pidato persuasif, peserta didik dapat menelaah kalimat emotif dalam kutipan teks tersebut. Soalnya, 1. Jadi, mari kita melangkah sekali lagi. 2. Kita harus belajar mencintai diri kita sendiri. Sekarang, saya ingin mendorong kalian agar berbicara pada diri sendiri. 3. Saya akan bertanya pada Anda semua, siapa namamu? Apa yang membuatmu bisa bangkit dan berdebar? Beritahu saya cerita itu. Saya ingin mendengar suara dan pendapatmu. 4. Tidak peduli siapa kamu, dari mana kamu berasal,
apa warna kulitmu, apa jenis kelaminmu. Cukup berbicara pada dirimu sendiri. Temukan namamu, temukan suaramu, dan berbicaralah pada dirimu sendiri. Kalimat emotif dalam kutipan pidato tersebut terdapat pada nomor A1, B2, C3, D4. Betul sekali, jawabannya adalah 4. Kalimat emotif adalah kalimat yang berkaitan dengan perasaan. Dengan kata lain, kalimat yang mampu menggugah perasaan. Dalam soal, kalimat yang mampu menggugah perasaan terdapat pada nomor 4. Soal berikutnya, dengan indikator soal, disajikan kutipan teks pidato persuasif, peserta didik dapat menelaah antonim dalam kutipan teks tersebut. Soalnya, orang yang giat bekerja tentu akan mendapat kesuksesan. Walaupun terasa berat pada masa pandemi seperti saat ini, namun kita harus yakin bahwa tidak ada usaha yang mengkhianati hasil. Antonim kata giat dalam kutipan pidato persuasif tersebut adalah A. Ulet, B. Rajin, C. Malas, D. Tidak giat. Ya, jawabannya adalah malas. Antonim adalah kata yang berlawanan makna dengan kata lain. Contoh yang lainnya misalnya benar, antonimnya salah. Nah, dalam antonim tidak boleh diisi kata pengingkaran seperti kata tidak ataupun bukan. Rajin, tidak rajin. Seperti itu tidak boleh. Soal selanjutnya dengan indikator disajikan kutipan teks pidato persuasif, peserta didik dapat menelaah kata yang tidak termasuk ke dalam kata teknis. Soalnya, pendidikan menjadi bagian yang penting bagi perkembangan seorang anak. Oleh karena itu, perlu adanya kurikulum yang mendukung anak untuk berkembang. Selain itu, kompetensi seorang guru juga diperlukan dalam mendidik siswa di sekolah. Kata teknis yang terdapat dalam penggalan pidato persuasif tersebut adalah kecuali A. Anak, B. Kurikulum, C. Guru, D. Siswa. Ya, tepat. Jawabannya adalah anak. Kata teknis merupakan kata yang memiliki arti khusus terkait bidang atau keahlian tertentu. Misalnya, pada bidang perbankan, ada kata teknis defisit, surplus, bunga. Lalu ada kata pertanian, ada kata teknis hama, bibit, panen, dan irigasi. Sedangkan di sini, yang dimaksud adalah kata teknis pada bidang pendidikan, sehingga di sana ada termasuk kurikulum, guru, dan siswa. Soal berikutnya. Peserta didik dapat menelaah kalimat yang tidak termasuk ke dalam bentuk modalitas. Soalnya, di bawah ini merupakan penggunaan modalitas dalam kalimat, kecuali A. Kita dapat berwirausaha untuk bertahan hidup pada masa pandemi ini. B. Para ahli berpendapat bahwa pandemi ini mungkin akan berlangsung untuk beberapa tahun ke depan. C. Selalu optimis dan berpikir positif membuat kita terhindar dari penyakit. D. Olahraga secara rutin pasti meningkatkan imun di dalam tubuh. Yang tidak termasuk pada penggunaan modalitas adalah C. Selalu optimis dan berpikir positif membuat kita terhindar dari penyakit. Pada pilihan A terdapat kata dapat, yang B kata mungkin, dan D adalah kata pasti. Itu merupakan modalitas. Modalitas merupakan pernyataan yang menyuguhkan atau menginginkan kemungkinan atau keharusan. Misalnya, mungkin, dapat, akan, pasti, nyaris, seharusnya, tentu, dan sebagainya.
Soal selanjutnya, KD 4.1. Menuangkan gagasan pikiran, arahan, atau pesan dalam pidato lingkungan hidup, kondisi sosial, dan atau keragaman budaya secara lisan dan atau tulis dengan memerhatikan struktur dan kebahasaan. Indikator soal, peserta didik dapat menyusun kalimat penutup pidato persuasif yang tepat. Penulisan kalimat pidato persuasif yang tepat di bawah ini adalah A. Demikianlah pidato yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kesalahan pengucapan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih banyak. B. Demikianlah pidato yang bisa saya sampaikan kepada para hadirin sekalian. Saya mohon maaf jika ada kesalahan pengucapan dan kata-kata yang menyinggung perasaan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih banyak. C. Demikianlah pidato yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf jika ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. D. Demikianlah pidato yang bisa saya sampaikan kepada para hadirin yang terhormat. Mohon maaf jika ada kata-kata saya yang menyinggung perasaan hadirin sekalian. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Ya, jawaban yang tepat adalah C. Kalimat penutup pidato harus dibuat seefektif mungkin. Tidak perlu berlebihan atau menggunakan kalimat yang tidak efektif. Jika bahasa anak sekarang adalah lebay. Pilihan yang A, di sana ada saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kemudian ada kata saya ucapkan terima kasih banyak. Itu merupakan pemborosan kalimat. Pada option B, terdapat kata hadirin sekalian. Nah, itu juga merupakan pemborosan kalimat. Terdapat pula terima kasih banyak. Yang D, saya sampaikan kepada para hadirin yang terhormat. Itu merupakan kalimat yang tidak efektif. Kita lanjut pada soal berikutnya, yaitu pada teks cerita pendek. Dengan KD 3.2, menelaah struktur dan aspek kebahasaan cerita pendek yang dibaca atau didengar. Indikator soalnya, disajikan kutipan teks cerpen, peserta didik dapat menelaah majas dalam kutipan cerpen tersebut. Soalnya, angin semilir mulai membelai rambutku. Deburan ombak berkejar-kejaran satu sama lain. Suasana pantai sore hari selalu membuatku nyaman. Penatku hilang sejenak. Apalagi ketika aku melihat matahari sore yang tersenyum ke arahku. Majas yang terdapat dalam kutipan cerpen tersebut adalah A. Personifikasi, B. Metafora, C. Simile, D. Hiperbola. Ya, bagus sekali. Jawabannya adalah personifikasi. Dalam cerpen terdapat 3 majas. Yang pertama adalah personifikasi, kemudian ada metafora, kemudian ada simile. Nah, majas simile merupakan pengungkapan dengan perbandingan eksplisit atau secara langsung, terang, jelas yang dinyatakan dengan kata seperti layaknya, bagaikan, umpama, ibarat, bak, bagai, dan sebagainya. Contohnya, seekor burung pipit sedang berusaha mempertahankan nyawanya. Dia terbang bagai batu lepas dari ketapel sambil menjerit sejadi-jadinya. Ya, di sana ada kata burung pipit yang terbang bagai batu lepas dari ketapel. Berarti batu ketika lepas dari ketapel sangat cepat. Berarti burung pipit terbang begitu cepat. Perbandingan secara langsung, majas simile. Kemudian ada majas metafora, yaitu majas yang mengungkapkan perbandingan analogi atau pengandaian dua hal yang berbeda. Contohnya, dia memiliki hati batu, keras kepala seperti lembu. Nah, hati dengan batu tentu dua hal yang sangat berbeda. Namun di sana dianalogikan atau diandaikan.
Dia memiliki hati batu berarti hati yang keras. Keras kepala seperti lembu. Nah, kepala lembu sangat keras. Dia memiliki kepala seperti lembu berarti dia sangat keras kepala. Selanjutnya adalah majas personifikasi, adalah majas yang mengumpamakan benda mati seolah-olah hidup. Dalam soal misalnya terdapat kalimat angin semilir mulai membelai rambutku. Nah, angin merupakan benda mati yang seolah-olah hidup, dikatakan membelai rambut. Kemudian ada deburan ombak berkejar-kejaran satu sama lain. Seperti itu. Kemudian ada juga kalimat matahari sore yang tersenyum ke arahku. Nah, sedangkan majas hiperbola adalah majas yang melebih-lebihkan. Contohnya, suaranya menggelegar sampai ke ujung dunia. Nah, soal selanjutnya adalah disajikan kutipan teks cerpen, peserta didik dapat menelaah struktur teks tersebut. Soalnya, aku, Arga, dan hari ini untuk kesekian kalinya aku telat tiba di sekolah. Bukan rahasia lagi jika setiap hari aku akan berdiri di lapangan menghadap pada bendera merah putih. Entah mengapa kesialan ini selalu terjadi padaku. Mungkin guru BK sudah bosan melihat tampangku. Arga Winangun, ini sudah yang ke-6 kalinya kamu telat bulan ini, kata Pak Ahmad. Struktur yang tampak dalam kutipan cerpen tersebut adalah A. Orientasi, B. Rangkaian peristiwa, C. Komplikasi, D. Resolusi. Ya, tepat sekali. Jawabannya adalah orientasi. Terdapat 4 struktur cerpen. Yang pertama adalah orientasi, merupakan penentuan peristiwa yang menciptakan gambaran visual mengenai latar, mengenai alur, atau pengenalan karakter. Nah, pada kalimat dalam soal itu sangat jelas berupa pengenalan karakter dan tokoh dari Arga. Selanjutnya ada rangkaian peristiwa. Nah, rangkaian peristiwa ini dengan kata lain dapat dikatakan mulai timbul bibit-bibit perselisihan atau masalah. Nah, rangkaian peristiwa ini biasanya terdapat setelah orientasi. Selanjutnya ada komplikasi. Cerita mulai bergerak seputar konflik atau masalah yang memengaruhi latar. Nah, tokoh utama di sini mulai mengalami puncak permasalahannya, yang nantinya komplikasi ini akan mengarah ke resolusi. Yang terakhir ada resolusi. Resolusi ini adalah solusi untuk masalah atau tantangan dalam cerita. Nah, resolusi juga cara pengarang untuk menyelesaikan cerita. Jadi, pada bagian resolusi ini sudah ditemukan cara penyelesaian masalah atau konflik yang terjadi pada komplikasi. Nah, soal berikutnya. Indikatornya, disajikan kutipan teks cerpen, peserta didik dapat menelaah kata benda khusus dalam kutipan cerpen tersebut. Soalnya, langkah kaki Lo Sekar sudah payah setelah berjalan puluhan kilometer dari kediaman suaminya. Ketika diusir, ia tak sempat membawa apapun termasuk pakaian. Ketika melihat sebuah pohon, segera ia mencoba duduk sembari menghilangkan lelahnya. Semerbak sedap malam mulai mengeluarkan bau wangi ketika tanpa sadar ia tertidur hingga malam tiba di sana. Kata benda khusus dalam kutipan cerpen tersebut ditunjukkan oleh nomor A1, B2, C3, D4. Ya, bagus sekali. Jawabannya adalah D4. Kata benda khusus yang dimaksud adalah pilihan kata benda yang bermakna kuat atau bermakna khusus. Nah, misalnya kita lebih memilih kata akasia, trembesi dibandingkan kata pohon. Atau kata mawar, melati dibandingkan dengan kata bunga. Nah, pada
Nomor 4, di sana ada kata sedap malam yang merupakan kata benda khusus dari pohon. Soal berikutnya, dengan indikator, disajikan kutipan teks cerpen, peserta didik dapat menelaah sudut pandang dalam kutipan cerpen tersebut. Made Selem sudah terkenal begitu kikir di desanya. Ia tak segan-segan menarik bunga yang tinggi kepada setiap orang yang meminjam uang kepadanya. Bahkan, ia tak akan berbelas kasihan kepada mereka yang tak sanggup membayar. Oleh karena itu, tak ada yang bersimpati ketika Made Selem mati. Sudut pandang yang digunakan dalam kutipan cerpen tersebut adalah A. Orang pertama pelaku utama, B. Orang pertama pelaku sampingan, C. Orang ketiga pelaku utama, D. Orang ketiga pelaku sampingan. Bagus sekali. Jawabannya adalah C. Orang ketiga pelaku utama. Sudut pandang adalah gaya pengarang dalam bercerita. Sudut pandang dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah sudut pandang orang pertama jika menggunakan kata aku atau saya dalam penceritaannya. Kemudian ada sudut pandang orang ketiga, yaitu sudut pandang yang menggunakan nama tokoh. Selanjutnya, pelaku utama itu adalah pelaku atau tokoh yang mengalami konflik atau pusat cerita. Sedangkan pelaku sampingan adalah ada tokoh lain yang diceritakan. Nah, sehingga tokoh utamanya hanya berperan sebagai tokoh sampingan. Contohnya, dalam suatu film bercerita tentang tokoh utama yang A. Namun, ketika berjalannya cerita, lebih banyak mengulik kehidupan si B, tokoh B. Nah, sehingga di sana si A sebagai tokoh utama hanya sebagai pelaku sampingan pada saat film itu menceritakan tentang kehidupan si B. Soal berikutnya, dengan indikator, peserta didik dapat menelaah uraian deskriptif yang rinci dalam kalimat yang disajikan. Soalnya, uraian deskriptif yang rinci pada kalimat di bawah ini yang tepat adalah A. Ayah sangat tidak setuju kalau aku berpacaran dengan Mas Trisno. B. Di sudut meja tergeletak kado yang dibungkus dengan kertas warna merah. C. Malam itu Adinda mengakhiri hubungannya dengan Dimas. D. Ia selalu merasa kesepian meski berada di keramaian. Jawaban yang tepat adalah B. Uraian deskriptif yang rinci digunakan untuk menggambarkan pengalaman, latar, dan karakter. Misalnya baunya seperti apa yang bisa didengar, terlihat seperti apa rasanya, dan sebagainya. Nah, di antara keempat pilihan ini, yang paling jelas dideskripsikan atau digambarkan secara rinci adalah option yang B. Kado terletak di sudut meja dan dibungkus dengan kertas berwarna merah. Sudah jelas dan rinci. Soal selanjutnya dengan indikator disajikan sebuah kalimat. Peserta didik dapat menelaah kaidah kebahasaan cerpen dalam kalimat tersebut. Soalnya, coba kau yang ada di posisiku. Kaidah kebahasaan yang ditunjukkan dalam kalimat tersebut adalah A. Uraian deskriptif, B. Penunjukan waktu lampau, C. Pertanyaan retoris, D. Kata benda khusus. Ya, tepat sekali. Jawabannya adalah pertanyaan retoris. Pertanyaan retoris adalah pertanyaan yang tidak memerlukan jawaban. Penggunaan pertanyaan retoris sebagai teknik melibatkan pembaca. Soal selanjutnya berkaitan masih dengan KD 3.2. Dengan indikator soal, peserta didik dapat menelaah dialog yang menunjukkan waktu lampau dalam kalimat yang disajikan.
Waktu lampau artinya waktu yang sudah berlalu, waktu yang sudah lewat. Soalnya, kalimat dialog di bawah ini yang menunjukkan waktu lampau adalah A. Aku sudah tidak sabar menunggu kelahiran anak kita. Aku sudah menunggunya sejak lama, kata sang suami dengan wajah yang riang. Ya, anak ini akan menjadi anak pertama kita setelah sekian lama kita menunggunya, sahut sang istri. B. Aku ingin menjadi guru dan itu sudah cita-citaku sejak dulu, tegas Cakra. Jadi guru? Dari dulu guru itu gajinya kecil. Kamu mau makan angin dengan jadi guru. Kelak anak istrimu akan sengsara jika kau jadi guru, sahut ayahnya. Suci mengenang masa lalunya ketika melewati jalan setapak yang dilaluinya. Dulu ia selalu berlarian bersama teman-temannya ketika mereka masih anak-anak. Sudah lama sekali rasanya aku tak pernah ke sini. Bagaimana kabar mereka kini ya? Ucapnya dalam hati. D. Mengapa hamba tidak bisa masuk surga? Hamba adalah seorang pemangku yang selalu mengabdikan diri untuk masyarakat, kata pemangku itu sambil bersujud. Ketika engkau masih di dunia, bukankah kau yang selalu dilayani? Bukankah kau yang selalu mengambil seluruh sari? Jika ada yang memberi sedikit, kau begitu kesal. Apakah kau pantas masuk surga? Tegas Jogor Manik. Upacara perkawinan di rumah itu. Titik, titik, titik. Orang-orang panik merubungnya, memegangi tubuhnya yang terpujul kaku. Mereka yang tadi ngobrol sembari tertawa-tawa, berderai langsung terdiam bingung. Kalimat yang tepat untuk melengkapi bagian yang rumpang tersebut adalah A. Pengantin itu saling pandang. B. Mereka termangu di antara hamparan sesaji suci dan meriah. C. Apa guna menunggu? Pernikahan itu memilukan, terancam batal. D. Tubuhnya tergeletak di atas rumput yang dicukur rapi. Jawaban yang tepat adalah D. Tubuhnya tergeletak di atas rumput yang dicukur rapi. Nah, apabila anak-anak menemukan soal seperti ini, hal yang harus diingat adalah kohensi dan koherensi. Harus ada keterikatan bentuk dan makna dari setiap kalimat. Nah, cara paling mudahnya adalah mencoba kalimat tersebut dimasukkan kepada bagian yang rumpang tadi. Selain melengkapi kalimat rumpang, soal-soal pada KD 4, baik 4.1 maupun 4.2,
Ada yang mengurutkan kalimat acak agar menjadi sistematis, ada pula yang melengkapi kalimat. Baik, demikian pembahasan kita mengenai kisi-kisi PAS tahun 2021-2022 pada semester ganjil. Semoga nanti anak-anak dapat memperoleh nilai yang maksimal. Nah, apabila bagi anak-anak video ini sangat bermanfaat, jangan lupa like, komen, dan share agar video ini dapat lebih berguna untuk banyak orang. Sampai jumpa lagi pada video berikutnya.